Dalam kebaikan dan kasih Tuhan, kita tetap ada seperti saat ini, dan karena itu kita selalu bersyukur, berterima kasih hanya kepada Dia. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Firman-Mu akan menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Kami rindu untuk membacanya, dan biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami agar firman-Mu ini boleh kami pelihara, kami wujudkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca kitab Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai 30. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita, saudara-saudara, semua bisa menjadi alat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi orang yang diistimewakan tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak, saudara? Jika kita menjadi orang yang diberikan kehormatan khusus dari semua orang yang ada. Misalnya, dipilih menjadi wakil sekolah, dipilih menjadi perwakilan keluarga, dipilih menjadi pegawai, dan sebagainya. Namun, seringkali kita terlena akan keistimewaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkannya. Sahabat-sahabat Kristus, bangsa Israel juga menjadi bangsa yang beruntung. Bagaimana tidak? Mereka dipilih menjadi bangsa yang dikuduskan Tuhan. Umat pilihan Tuhan menjadi kepunyaannya. Status yang bukan asal-asalan, tetapi merupakan pilihan yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan. Mereka telah diberikan pembebasan dan kemerdekaan. Namun, bangsa Israel terlena dengan keistimewaan tersebut dan lama-kelamaan justru memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih
mengandalkan pikiran dan pengalaman, lebih mementingkan kepentingan duniawi dibandingkan Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan dan merasa diri hebat, telah mengalahkan banyak bangsa kuat. Tetapi Tuhan akan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Ia dapat menggunakan bangsa lain menjadi alatnya menegur umatnya. Saudaraku, kita juga kembali disadarkan bahwa Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita dan alam semesta. Tuhan ingin kita tidak lupa kepadanya yang telah membebaskan kita dari dosa, termasuk telah memberikan kita kemerdekaan. Ingatlah saudara, Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menegur kita. Karena itu, hendaklah kita mengisi kemerdekaan ini dengan bersyukur dan melakukan kehendak-Nya. Ia merdeka. Kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada siapapun yang kita temui dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Ini kami Tuhan, kalau Engkau mau memakai kami menjadi alat di tangan-Mu, kami hanya berserah diri dan pasrah kepadamu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, renungkan. Biarlah tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan meteraikan dalam hidup kami dan kami dapat memberlakukannya. Kami percaya Engkau terus mengasihi kami, terus memberkati anak-anak kami, terus menolong kami dalam pekerjaan kami, terus mengasihi keluarga kami. Kami percaya Engkau tidak jauh dalam hidup kami, tetapi Engkau hadir dalam diri kami sebagai keluarga, dan kami percaya damai-Mu menjadi bagian yang indah dalam keluarga kami. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dengan berbagai macam tantangan dalam hidup ini, yang sedih, menangis, berduka, yang merasakan beban. Oh Tuhan, datanglah, angkatlah beban kami, pulihkanlah kami, agar kami boleh menghadapi setiap pergumulan ini dengan sabar dan tenang. Tentu juga kami bersuka cita untuk banyak berkat dan kasih-Mu. Biarlah Tuhan selalu menyempurnakan setiap sukacita kami. Engkau terus memberkati para pelayan-Mu agar setia melayani Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran dan kasih-Mu. Engkau berkati para orang tua kami dalam usia emas, sertai mereka agar mereka terus bersuka cita karena Kristus. Engkau berkati saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini, biar hidup mereka tetap bahagia dan kuat di dalam Tuhan. Berkati bangsa kami agar pemerintah terus memerintah dengan bijaksana. Lindungi kami selalu. Kami percaya hari kehidupan kami akan terus kami jalani, karena Tuhan adalah gembala yang mengantar kami ke tempat yang tenang dan teduh. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami membawa semuanya ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah boleh mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam hidup saudara-saudara untuk semangat, kuat, dan teguh menghadapi kehidupan karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.